Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, hari ini kita masuk di kelas Teknik Konstruksi dan Perumahan kelas 10. Pada jurusan ini ibu akan mengampu mata pelajaran dasar-dasar teknik konstruksi dan perumahan. Baiklah, untuk teknik konstruksi dan perumahan itu terdiri atas 9 elemen. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang elemen dasar konstruksi dan perumahan. Kenapa ibu ambil elemen tentang konstruksi dan perumahan? Itu karena kita sebagai seorang yang ahli bangunan itu harus mengetahui dasar-dasar dari suatu bangunan, baik itu gedung, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memang sudah memahami tentang bagaimana konstruksi atau struktur dasar dari suatu bangunan, kita jadi nanti kalaupun pergi mengawas ataupun kita bekerja di kontrak konsultan, kita akan paham dan bisa mengaplikasikannya. Oke. Jadi pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin ataupun diharapkan oleh pemerintah kita. Di antaranya, yang pertama itu diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian fondasi, persyaratan pembuatan fondasi, dan mengenal jenis fondasi. Yang kedua, itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dinding dan mengenal jenis dinding. Dan yang ketiga, itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kerangka konstruksi gedung dan sistem kerangka konstruksi gedung. Yang keempat, itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kerangka konstruksi gedung dan sistem kerangka konstruksi gedung. Jadi, ibu harapkan dalam pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu semuanya harus aktif dan interaktif. Apabila ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang tidak kalian ketahui, silakan ditanyakan. Karena apa? Keempat tujuan pembelajaran ini harus kalian terima dan harus kalian pahami. Oke, lanjut kita ke pembelajaran selanjutnya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik tentang atau LKPD untuk yang pertanyaan awal. Jadi nanti tolong kalian tuliskan jawaban di dalam LKPD dan dikumpulkan setelah ibu melakukan presentasi tentang media pembelajaran ini. Oke, yang pertama itu jelaskan menurut kalian apa itu struktur gedung. Yang kedua, itu sebutkan bagian-bagian penyusun rumah gedung yang kamu ketahui. Yang ketiga, apakah dinding bisa dikatakan struktur utama untuk menyusun gedung? Yang keempat, apa saja yang harus dipersiapkan untuk membangun rumah sederhana? Jadi, tolong dikerjakan secara masing-masing, nanti ibu akan mengumpulkannya. Oke. Konsep pembelajaran hari ini itu ada beberapa. Yang pertama, kita akan membahas masalah fondasi. Yang kedua, dinding. Yang ketiga, tentang kerangka. Dan yang keempat itu tentang atap. Jadi, peta konsep ini maksudnya topik-topik yang akan kita pelajari secara detail, baik itu fondasi, dinding, kerangka, dan atap. Baiklah. Untuk yang selanjutnya kita akan memasuki langsung tahapan ataupun peta konsep yang sudah ibu jelaskan tadi, di mana di awal-awal ini kita akan mempelajari tentang fondasi. Fondasi itu dari segi pengertian itu merupakan struktur bangunan yang paling bawah dan dasar yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari struktur di atasnya ke lapisan tanah pendukung atau bantuan yang berada di bawahnya. Jadi dalam membuat fondasi kita harus memang memperhatikan bagaimana sebenarnya itu fondasi dan untuk apa. Karena itu
akan berpengaruh pada konstruksi yang ada di atasnya. Yang kedua, itu tentang syarat fondasi. Di antaranya, fondasi itu harus kuat. Fondasi itu tidak boleh terbuat dari bahan yang asal. Ya harus, contohnya aja, yang kalau memang ini kita harus memperhatikan bagaimana fondasi itu, apakah dari beton ataupun dari batu kali atau batu gunung, dari tiang pancang dan lain sebagainya. Terus seperti kita lihat pada presentasi pada PowerPoint ini, coba kalian perhatikan. Terus fondasi itu harus seperti apa? Dia harus diletakkan di atas tanah yang keras, dan kemudian dia harus dapat menahan gaya, baik gaya secara horizontal maupun secara vertikal. Oke. Dan kemudian kita membahas tentang jenis fondasi. Jenis fondasi itu berdasarkan kemampuan, dia ada fondasi langsung dan ada fondasi tidak langsung. Kalau berdasarkan kedalaman, dia ada fondasi dangkal dan fondasi dalam. Sedangkan berdasarkan bahan dan bentuk strukturnya, ada fondasi batu kali, ada fondasi batu gunung, ada batu bata, ada tiang pancang, ada fondasi setempat, ada sumuran, dan fondasi melajur. Oke, yang selanjutnya itu tentang dinding. Dinding secara pengertian itu merupakan bagian konstruksi bangunan bagian tengah yang juga penting dan berfungsi untuk membentuk konstruksi bangunan, melindungi isi bangunan maupun menjaga artistik dari suatu bangunan. Jadi secara struktur ataupun kekuatan ini tidak terlalu berperan. Kenapa? Karena dia hanya untuk sebagai pemanis ataupun melindungi kita yang ada di dalamnya. Jadi secara artistik dia akan mempercantik atau memperindah dari gedung atau rumah kita. Terdapat juga ini jenis-jenis dinding, ada yang dari batu bata, ada yang dari batu cetak, ada dari bata hebel, bataku, dan pati besi. Yang kemudian itu ada kerangka. Di kerangka ini ada beberapa bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama ada kerangka skeleton, itu di dalamnya ada balok dan kolom, ada kabel dan jaringan, ada permukaan bidang dan kerangka ruang. Selanjutnya tentang atap, kita akan mempelajari penutup atap, gording, kuda-kuda. Dan selanjutnya setelah kita mempelajari atap, kerangka, dinding, dan fondasi, itu diharapkan nanti anak-anak itu sudah paham pada apa hasil dari ataupun tujuan dari pembelajaran kita. Baiklah, sekian untuk hari ini penjelasan dari Ibu. Apabila ada pertanyaan, silakan. Kalau memang tidak ada, sampai jumpa di sesi atau kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.